Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan rasa syukur kita dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kehidupan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk dapat bertemu kembali di dalam bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita sekalian yang insya Allah selalu istiqomah kepada ajaran beliau. Bapak Ibu hadirin jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan kesempatan lagi di bulan Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi masih bisa menghadirkan diri kita memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan kita lanjutkan sholat tarawih secara berjamaah pula. Ini adalah nikmat yang tidak bisa kita bayar dengan apapun yang kita punya di dunia. Harta sebanyak apapun, kalau kita tidak mampu memenuhi panggilan Allah, maka sia-sialah mereka. Sia-sialah harta yang kita miliki karena kita tidak mampu untuk membelanjakan di jalan Allah. Begitu pula dengan umur yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Maka pada malam hari ini kami ingin mengajak atau mengingatkan kepada diri saya pribadi, juga kepada jamaah sekalian, mari kita perbanyak rasa syukur kita perbanyak bermuhasabah, mengoreksi diri kita masing-masing. Sudah sejauh manakah perilaku kita di dalam kehidupan ini sampai malam hari ini? Apakah kita lebih banyak melakukan maksiat, ataukah kita sudah lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW kepada kita? Untuk itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ingin menyampaikan kepada kita sekalian tentang 7 golongan yang insya Allah nanti di hari akhir akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, golongan yang pertama yang di dalam hadis yang dijelaskan yaitu seorang pemimpin yang adil. Siapakah yang termasuk golongan pemimpin yang adil itu, Bapak Ibu sekalian? Pemimpin yang adil bukan hanya seorang presiden, bukan hanya seorang gubernur dan selanjutnya, tetapi seorang laki-laki yang menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangganya, itu juga termasuk seorang pemimpin. Dan kelak kepemimpinannya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka yang dipimpin, istrinya, anak-anaknya, dan semua keluarga di dalam rumah tangga itu. Apakah dia menghiraukan pemimpinnya, atau dia malas tahu atau tidak pernah mau menghiraukan apa yang telah diperintahkan oleh seorang pemimpin tersebut? Maka sungguh berat Bapak Ibu sekalian tanggung jawab seorang pemimpin apabila kita tidak mampu untuk memberikan apa-apa yang menjadi kewajiban kita, demikian juga hak-hak yang dipimpin itu sudah dilaksanakan atau belum. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita saling memberikan support, memberikan semangat kepada kita sekalian, utamanya di bulan suci Ramadan ini kita saling mengingatkan di dalam hal kebaikan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi tidak usah yang terlalu tinggi kita mempunyai keinginan tetapi tidak bisa kita laksanakan. Lebih bagus kita punya keinginan yang sedang-sedang tapi kita mampu untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang mendapat naungan di hari akhir nanti Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah seorang pemuda yang rajin beribadah. Nah ini kita bisa menengok di kiri kanan kita, di lingkungan kita di mana kita tinggal. Sudahkah para remaja kita, para anak-anak kita ini sudah mampu untuk
memberikan sesuatu yang nilai-nilai agama ada di dalamnya. Jangan hanya hura-hura saja, kemudian dia lupa bahwasanya kelak dia menjadi seorang pemimpin juga. Itu yang lebih utama. Jadi bukan hanya pendidikan di sekolah saja, tetapi justru di dalam rumah tangga itu pendidikan agama lebih banyak didapatkan. Contohnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita di dalam rumah, kita seorang ayah atau seorang ibu memerintahkan anaknya untuk sholat atau untuk mengaji, tetapi bapak ibunya sendiri tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, gimana mau menjadi seorang pemimpin di dalam keluarga tersebut? Pasti akan terjadi gejolak di dalam rumah tangga itu. Ini contoh yang nyata saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Di lingkungan saya mungkin banyak yang tiap sore lari ke sana ke sini main dan lain sebagainya. Memang itu saatnya dia main, tapi saatnya azan dikumandangkan, dia beristirahat main dan langsung memenuhi panggilan Allah, datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ini yang kami maksudkan tadi. Jadi ketika kita urusan dunia, kita kerjakan dengan semangat. Tetapi ketika azan dikumandangkan, maka kita bersegera untuk menghentikan urusan dunia kita dan kita bersegera untuk memenuhi panggilan Allah dengan melaksanakan sholat berjamaah. Yang keempat jamaah sekalian, yaitu dua orang yang saling mencintai karena niatnya menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di zaman saat ini mungkin sulit kita menemukan hal yang demikian. Tetapi insya Allah kalau dari awal kita tanamkan nilai-nilai Islam di dalam diri anak kita, putra-putri kita semua, insya Allah ini pun dapat kita wujudkan. Yang kelima jamaah sekalian, yaitu orang yang menangis karena takut atas kesalahannya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Seseorang yang takut kepada Allah, kemudian dia menangis taubat, meminta ampun kepada Allah. Nah, ini kelak di hari yaumil akhir dapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari ini kita praktekkan dalam diri kita masing-masing. Saya yakin kita semua banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa. Maka di bulan puasa ini, di bulan suci Ramadan ini kesempatan yang sangat baik, yang sangat mulia untuk kita bermuhasabah, memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang sudah kita perbuat. Dan yang keenam jamaah sekalian, yaitu orang yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Bersedekah secara transparan, secara terang-terangan juga diperbolehkan oleh Islam. Tetapi di dalam hadis ini dijelaskan lebih baik kita bersedekah secara diam-diam, tidak perlu diumumkan atau dipublikasikan di media. Ini nilai pahalanya berbeda dengan apabila kita bersedekah tapi kita umumkan di khalayak ramai. Ya, ini harus kita pahami. Satu sisi ada misi yang disampaikan lewat hadis ini, bahwasanya sesuatu itu tidak perlu harus kita umumkan. Kita diam-diam memberikan sedekah sedikit yang kita punya, tetapi kita mau berbagi. Tapi ada juga yang mungkin nilainya lebih banyak, tapi dia berbaginya mungkin dengan cara lain. Ya, ini yang sering kita dapati di dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya di bulan suci Ramadan. Banyak di antara kita berlomba-lomba untuk bersedekah. Itu baik sekali. Maka teruskanlah hal-hal yang baik itu. Ketika Ramadan meninggalkan kita, jangan berhenti saja di bulan Ramadan. Tapi mari kita bersama-sama untuk membiasakan diri kita bersedekah di lingkungan kita, di tetangga kita, di mana kita tinggal. Jadi nilai sedekah itu bukan dilihat dari materinya, tetapi dari niat ketulusan hati kita masing-masing. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, golongan yang ketujuh adalah orang yang mengingat Allah sendirian, lalu dia meneteskan air mata. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian. Yang ketujuh, naungan yang diberikan Allah yaitu kepada orang yang mengingat Allah, ingat kepada Allah, kemudian dia sampai menangis. Karena dia merasa bersalah. Sudah diberikan kesempatan oleh Allah hingga saat ini usia yang begitu panjang, tapi kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik. Ketika diajak oleh teman kita untuk mendatangi sebuah majelis misalnya, dengan kesadaran penuh dia menyampaikan bahwasanya duluanlah kamu,
saya masih sibuk untuk urusan dunia dan lain sebagainya. Nah, ini secara tidak langsung adalah teguran buat kita sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati. Mudah-mudahan setelah mendengar hadis yang kami bacakan ini menjadikan diri kita, termasuk saya pribadi, menjadi semakin lebih baik, semakin menyadari bahwasanya sesuatu itu perlu digerakkan. Dan siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak pernah mau berusaha untuk mencari kebenaran itu, ya nggak mungkin kita mendapatkan. Sama dengan hidayah. Hidayah itu kalau kita nggak cari, nggak akan turun dengan sendirinya. Makanya pada kesempatan yang baik ini, mari Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Ar-Rahim yang kami muliakan, kita bersama-sama memakmurkan masjid kita ini dengan jalan setiap sholat 5 waktu kita berusaha untuk mendatangi masjid kita ini, karena inilah kelak yang akan menolong kita di hari akhir. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.